Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Masih dalam ngopi bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Teman-teman, sobatku semua di seluruh penjuru tanah air maupun yang ada di luar negeri, terima kasih masih setia mengikuti, mantengin channel YouTube-nya Bung Warta. Semoga video-video yang selama ini Bung Warta unggah bisa menjadi sarana informasi, hiburan, dan juga tukar pengalaman untuk kita semua. Insya Allah semua ada manfaatnya. Untuk siang ini Bung Warta mau ngomongin soal pemuda jadul mengejar konten porno, berburu konten pornonya ala pemuda jadul. Mungkin untuk generasi-generasi muda yang saat ini nggak akan pernah terbayang. Karena kan kalau sekarang itu walaupun memang ada pantauan ketat dari Kementerian Kominfo terkait dengan konten-konten pornografi, itu benar-benar ketat pengawasannya, tapi ya masih banyak konten-konten video porno yang di-share di media sosial, banyak tuh bertebaran. Artinya bahwa di zaman sekarang ini mudah gitu orang-orang untuk mengakses media-media porno, video-video porno, itu sangat mudah. Ini sangat jauh berbeda dengan pemuda jadul. Pemuda jadul itu yang kelahirannya ya tahun 70-an, 80-an, 60-an apalagi gitu. Nggak pernah terbayangkan gitu. Begitu mudahnya di era sekarang ini mengakses video-video porno. Karena memang dulu sangat sulit untuk bisa mengakses yang namanya pornoan itu sulit. Ketika masa-masa SMP dulu, saya itu belum kenal itu yang namanya nonton video porno yang kayak gimana gitu. Itu padahal pada masa-masa puber itu, awal-awal puber, nggak tahu. Tahu-tahu dengan yang namanya foto porno, bacaan-bacaan porno. Nah, dulu itu yang ada beredar itu justru bacaan-bacaan porno. Bacaan porno itu melalui novel. Dulu ada novel tuh, novel Annie Arrow yang terkenal. Itu berupa tulisan paling disisipi dengan fotonya juga foto hitam putih kan, namanya novel dari kertas koran, novelnya kertas buram gitu kan, fotonya juga ya foto cetakan hitam putih gitu, fotokopian. Terus ada lagi pada saat itu berbarengan dengan novel-novel seperti itu juga suka ada yang gambar-gambar porno itu tersebar melalui media kartu seperti kartu remi gitu bentuknya. Itu tersebar juga, dijual kartu-kartu seperti itu. Hanya sebatas itu pada saat masa awal-awal akil balik saya itu, hanya itu yang tahu. Dengan kadang-kadang ada razia juga di sekolah gitu. Suka ketangkep tuh ketika razia, nanti suruh bikin pernyataan sama guru gitu, sama guru BP. Seiring waktu kemudian ternyata nonton video-video porno itu bisa dilakukan, ada tempat-tempat pemutaran video ya melalui video gitu. Ada yang punya video dengan kaset kotak tuh, dulu kasetnya besar tuh. Itu mereka memang memutar video-video porno pada jam-jam malam, jam 12 malam ke sana gitu, yang memang orang-orang dewasa yang nontonnya. Dan jaraknya pun dari tempat tinggal saya itu ya 2 kilo gitu, jalan kaki. Dulu kan belum zamannya orang pakai motor, jalan kaki 2 kilo mau nonton video porno. Dulu bayarnya itu untuk satu judul 100 rupiah.
Rupiah. Kalau 10 orang berarti 1.000. Itu untuk satu judul. Itu pun sembunyi-sembunyi, jadi ngumpet-ngumpet, karena kalau kena razia polisi berabe juga. Seiring waktu, video-video kaset tebal itu akhirnya berganti dengan VCD player. Tapi sebelum itu, paling kalau untuk anak-anak muda pada saat itu bisa nontonnya itu di bioskop, ya film-film yang panas disebutnya, midnight, film panas. Padahal nggak panas-panas amat gitu, karena nggak ada orang telanjang bulat gitu kayak film-film porno, enggak. Ya hanya panas-panas mempertontonkan sedikit payudara gitu, seperti itu. Tapi dianggap panas pada saat itu. Adegan ranjang, padahal ya adegan ranjang juga sangat jauh lah dengan video-video porno gitu. Hanya disebutnya panas gitu. Tapi itu hanya sebatas itu kita bisa mengaksesnya pada masa-masa itu. Kalau yang video porno full blue film itu sangat jarang. Hanya ada di situ, di tempat-tempat pemutaran video yang sembunyi-sembunyi, paling bioskop yang bisa ditonton. Nah, seiring waktu kemudian muncullah VCD player dengan kaset piringan tipis. Munculnya VCD player inilah kemudian banyak orang yang punya VCD player di kampung-kampung. Mulai itu dalam satu kampung ada 6 orang 7 orang yang kebeli gitu, bisa beli VCD player. VCD playernya juga besar mesinnya itu, ya kayak tips, kayak tip recorder besar, kayak ampli. Mesin VCD playernya, kasetnya kaset tipis, bulat tipis, seperti flash disk bulat piringan. Dan ini banyak kemudian muncul rental atau penyewaan kaset ini. Nah, untuk kaset-kaset yang porno ini disembunyikan biasanya oleh yang rental kasetnya, karena takut dirazia juga dia. Disembunyikan, baru ketika kita ngomong, kita nanti akan bisa rental kaset itu, kaset VCD dengan durasi 3 hari. Durasinya itu 3 hari masa pinjamnya. Untuk satu kaset pada saat itu 2.500 sewanya itu untuk 3 hari. Satu kaset itu 2.500. Kisarannya nggak jauh beda dengan sebungkus rokok lah, di Samsu apa-apa gitu. Dari munculnya teknologi VCD player inilah kemudian marak di kampung-kampung orang nonton video porno karena VCD player. Jadi sudah biasa tuh kumpul-kumpul orang nonton, karena memang sedang trennya yang namanya VCD player. Maka mulailah konten-konten video porno ini mudah diakses. Dampaknya itu terasa dulu ketika masih belum marak yang namanya video-video porno itu dikonsumsi atau ditonton. Dulu itu generasi pemuda jadul itu masih, karena memang minimnya edukasi seks, jadi nggak nakal-nakal amat gitu kalau soal perempuan. Nggak nakal-nakal amat soal perempuan. Jadi kita itu ngaji bareng, pulangnya jalan kaki, cowok dan cewek di usia SMP gitu. Itu bahkan yang sudah SMA ya biasa saja gitu, jalan kaki gitu, pulang ngaji dengan jarak yang lumayan jauh, tapi ya biasa aja, tidak terjadi hal-hal yang mesum gitu, nggak ada. Orang pacaran juga ya biasa-biasa saja, biasa, nggak sampai mesum yang gimana gitu, apalagi sampai melakukan hubungan intim dengan pacar gitu, sangat jarang ada hal seperti itu.
Ya sebatas paling itu dengan itu berciuman dengan pacar, karena memang edukasi dan pengetahuan tentang seks juga nggak seperti sekarang, masih sangat minim, dan tingkat dasar agama itu masih ada. Dulu itu masih cenderung bagus, jadi sekolah SMA itu masih mau ke pengajian ngaji gitu, tiap habis maghrib ngaji itu masih mau, itu sampai tingkat SMA, nggak malu gitu, masih mau, masih rajin ngaji itu banyak kan. Jadi malah kalau dulu itu masih malah aneh gitu kalau ada yang usia SMP SMA udah nggak ngaji gitu, malah jadi omongan gitu, kok si itu nggak ngaji, ngajinya di mana gitu, jadi bahan omongan kalau dulu. Aneh gitu kalau ada pemuda nggak ngaji gitu di ustadz gitu. Itu perbedaannya. Jadi dasar keagamaannya masih kuat pada era pemuda-pemuda jadul. Berkembangnya teknologi informasi yang juga berdampak pada efek-efek negatif dengan peredaran media-media porno, ini memang sudah menjadi konsekuensi dari kemajuan teknologi. Maka karena ini akan juga berpengaruh kepada moral. Orang nonton film porno, kalau dia nggak punya cara untuk menyalurkannya dengan benar sesuai dengan agama, dengan pasangan yang sah, ini kan bisa jadi masalah. Akan terjadi kehamilan di luar nikah, akan terjadi masalah-masalah lain. Maka di derasnya arus perkembangan teknologi informasi ini, ya yang bisa dilakukan itu kita memberikan edukasi, pengawasan dan bimbingan kepada keluarga-keluarga kita melalui kontrol di HP anak-anak kita. Kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman, dan juga tetap diberikan bimbingan-bimbingan soal keagamaan. Artinya etika, moral tetap harus terus diberikan kepada anak-anak kita. Selain itu juga berharap pemerintah semakin ketat lagi untuk melakukan pengawasan, kontrol, polisi-polisi yang menjelajah di website yang menampilkan konten-konten porno. Kemudian komisi penyiaran juga harus aktif untuk melakukan pengawasannya, lembaga sensor segala macam, semua harus terlibat. Masyarakat juga harus terlibat untuk ikut mengawasi dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait bila menemukan konten-konten porno. Dan yang terpenting jangan turut menyebarkan konten-konten porno. Kadang-kadang kan suka iseng tuh, ada foto yang ya memang masuk kategori porno, tapi ikut men-sharekan gitu, seakan-akan itu hal yang biasa, candaan gitu. Padahal kita turut menyebarkan juga, turut menyebarkan. Jangan lupa itu akan menjadi dosa jariah juga, dosa jariah karena kita turut menyebarkan. Oke, mudah-mudahan apa yang dicuap-cuapkan ini soal konten-konten porno, video-video porno ini bisa menjadi masukan sehingga kita lebih waspada lagi, lebih teliti lagi, dan lebih perhatian lagi kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Saya Bung Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.